Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi terkait review materi yang berjudul Pemeriksaan dan Penanganan Amblyopia pada Anak. Yaitu pada bagian ini kita akan menampilkan manajemen serta outcome-nya. Anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Samantha Ismila dengan NIM akhir 036. Kemudian ada Muhammad Aditya Dinugraha dengan NIM akhir 048, Rica Varian dengan NIM akhir 037, dan Yuhaiman dengan NIM akhir 047. Pada review materi kali ini, kita mengambil materi dari webinar dengan judul Binocular Disorder in Early Age yang diadakan oleh Ikatan Optometris Indonesia, yaitu dari Aeropin Sumatera Selatan. Kemudian judul yang kita bahwa kali ini mengenai ambliopia yang dibawakan oleh Dr. Eva Kumalasari, SPM selaku Divisi Refraksi, Lensa Kontak, dan Low Vision. Kemudian, komponen yang akan kita presentasikan pada kesempatan hari ini atau saat ini adalah yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada manajemen, dan juga outcome. Untuk pendahuluannya, amblyopia adalah penurunan ketajaman penglihatan walaupun sudah diberikan koreksi yang terbaik. Klasifikasi amblyopia ini dibagi ke dalam beberapa kategori dengan nama yang sesuai dengan penyebabnya, yaitu amblyopia stapnisik, fiksasi eksensik, amblyopia anisometropik, amblyopia isometropia, dan amblyopia deprivasi. Amblyopia ini dikenal dengan nama mata malas atau lazy eyes yang merupakan masalah dalam penglihatan yang memang hanya mengenai 2-3% populasi, tapi bila dibiarkan akan sangat merugikan penderita. Amblyopia ini tidak dapat sembuh dengan sendirinya dan jika tidak diterapi akan menyebabkan gangguan penglihatan secara permanen. Hampir seluruh amblyopia itu dapat dicegah dan bersifat reversibel dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat. Selanjutnya masuk ke bagian latar belakang yang berisikan definisi, epidemiologi, dan patofisiologi. Untuk definisinya sendiri, amblyopia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ambilos yang artinya tumpul, dan opia yang artinya penglihatan, dan dikenal juga dengan istilah lazy eyes atau mata malas. Amblyopia ini merupakan keadaan di mana ketajaman penglihatan itu mengalami penurunan walaupun sudah diberikan koreksi yang baik dan bersifat unilateral atau bilateral yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kelainan struktural mata maupun jarak penglihatan posterior. Selanjutnya, dari sudut pandang epidemiologi, prevalensi amblyopia ini berkisar antara 1-3,5% pada anak yang sehat dan 4-5,3% pada anak dengan masalah mata. Hampir seluruh data mengatakan 2% dari keseluruhan populasi menderita amblyopia. Di Cina sendiri, menurut data pada bulan Desember tahun 2005, sekitar 3-5% atau 9-5 juta anak menderita amblyopia, dan amblyopia ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin atau ras, di mana usia rawan terjadinya amblyopia ini yaitu berada pada periode krisis dari perkembangan mata, dan resiko lebih besar dapat dijumpai pada anak yang perkembangannya terlambat atau prematur dan juga memiliki riwayat keluarga yang amblyopia. Selanjutnya dari sudut pandang patofisiologi sendiri, amblyopia dapat didapati adanya kerusakan penglihatan sentral, sedangkan daerah penglihatan perifer dapat dikatakan masih tetap normal. Studi eksperimental mendukung konsep bahwa adanya suatu periode krisis dalam perkembangan yang rawan timbul adanya amblyopia ini. Periode kritis ini sesuai dengan perkembangan sistem penglihatan anak yang peka terhadap situasi abnormal yang diakibatkan oleh rangsangan deprivasi, strabismus, ataupun kelainan refraksi yang signifikan. Secara umum, periode kritis untuk amblyopia ini untuk
jenis depravasi terjadi 3 kali lebih cepat dibanding strabismus maupun anisometropia. Diketahui bahwa perkembangan tajam penglihatan anak dimulai dari 6/60 hingga 6/6, yaitu ketika lahir sampai usia 3-5 tahun. Periode yang sangat berisiko untuk terjadi ambliopia deprivasi yaitu berada pada usia 7-8 tahun, sedangkan periode di mana kesembuhan ambliopia ini dapat ditolong yaitu sejak terjadinya depravasi sampai usia remaja atau bahkan dalam beberapa kasus dapat sampai usia dewasa. Walaupun mekanisme neutrofisiologi ini yang menyebabkan ambliopia masih belum jelas, studi yang sudah ada menunjukkan terdapat gangguan sistem penglihatan fungsi neuron yang besar yang diakibatkan oleh kondisi abnormal dini. Seorang pakar mengatakan bahwa penglihatan yang baik harus jernih, di mana bayangan yang fokus dapat diterima oleh kedua mata, dan bila bayangan kabur pada satu mata atau bayangan tersebut tidak sama pada kedua mata, maka jarak penglihatan tidak dapat berkembang dengan baik. Bila hal ini terjadi, otak akan mematikan mata yang tidak fokus dan orang tersebut akan bergantung pada satu mata untuk melihat. Kemudian yang kedua, kita memasuki klasifikasi. Next. Pada klasifikasi ini, pertama kita membahas mengenai etiologi, di mana pada etiologi ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana hal ini juga disebabkan oleh stimulasi visual yang abnormal, kemudian selama masa perkembangan awal penglihatan, dan terjadi gangguan pada pusat penglihatan di otak. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deprivasi atau kekeruhan pada media refraksi, ptosis, hipoplasi saraf optik. Kemudian yang kedua yaitu strabismik, dan yang ketiga yaitu refractive error yang tidak terkoreksi. Next. Kemudian kita juga melakukan klasifikasi derajat ambliopia berdasarkan BCVA, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ambliopia ringan dengan range 20/25 sampai 20/40, ambliopia sedang dengan range 20/40 sampai 20/100, dan ambliopia berat dengan range 20/100 sampai 20/400. Kemudian selain itu terdapat defisit lain berupa fenomena crowding atau khas namun tidak patognomonik. Kemudian terdapat juga defek pupil aferen ringan jarang ditemukan atau bisa disebut dengan ambliopia berat. Terdapat klasifikasi ambliopia sendiri terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menurut kelainan struktur anatominya terdapat 2 hal, yaitu argonik dan fungsional. Kemudian jika kita melihat mengenai mekanismenya, kita terbagi menjadi 2, yaitu deprivasi dan interaksi binokuler abnormal. Kemudian jika kita melihat secara klinis, maka terbagi menjadi 4, yaitu strabismik, refraktif, deprivasi, dan gabungan. Next. Kemudian kita membahas mengenai ambliopia deprivasi. Nah, ambliopia deprivasi sendiri terjadi jika terdapat suatu hambatan di sepanjang sumbu penglihatan, sehingga terjadi suatu deprivasi atau kekurangan stimulus yang mengakibatkan penurunan pembentukan bayangan. Nah, ambliopia bentuk ini lebih parah pada kasus unilateral dibandingkan bilateral dengan kekeruhan identik. Bisa dilihat pada gambar di mana anak dengan usia kurang dari 6 tahun mengalami suatu penyakit katarak kongenital padat atau total yang menempati daerah sentral dengan ukuran sekitar 3 mm atau lebih. Nah, hal ini harus dianggap dapat menyebabkan ambliopia berat. Next. Kemudian yang berikutnya yaitu ambliopia strabismik. Nah, ambliopia strabismik sendiri paling umum terjadi pada mata juling. Nah, ambliopia strabismik ini diduga disebabkan karena kompetisi atau terhambatnya interaksi antara neuron yang membawa input yang tidak menyatu atau fusi dari kedua mata. Pada strabismik sendiri yang konstan terjadi suatu supresi kortikal. Nah,
di amblyopia strabismik ini akan terjadi suatu dominasi pusat penglihatan kortikal oleh mata yang berfiksasi dan lama-kelamaan terjadi penurunan respon terhadap input dari mata yang tidak berfiksasi. Next. Kemudian yang terakhir yaitu amblyopia refraktif. Nah, amblyopia refraktif sendiri merupakan gangguan penglihatan amblyopia akibat kelainan refraksi tanpa disertai adanya kelainan anatomik pada mata yang sering terjadi pada masa perkembangan anak. Amblyopia refraktif dibagi menjadi dua, yaitu anisometropia dan isometropia. Nah, isometropia sendiri merupakan ambiorefraksi yang terjadi pada kedua mata akibat kelainan refraksi berat yang sama antara kedua mata. Nah, bisa dilihat dalam tabel isometropia di mana terdapat 3 hal, yaitu astigmat dengan dioptri lebih dari 2 sampai 3 dioptri, hiperopia dengan dioptri lebih dari 4 sampai 5 dioptri, dan miopia lebih dari 5 sampai 6 dioptri. Kemudian yang berikutnya yaitu anisometropia, yaitu amblyopia refraksi yang dapat terjadi akibat perbedaan kelainan refraksi yang tidak sama atau lebih dari sama dengan 2 dioptri antara kedua mata. Bisa dilihat di tabel ada anisohiperopia dengan dioptri lebih dari 1,5 dioptri, anisoastigmatisme dengan dioptri lebih dari 2 dioptri, dan anisomiopia dengan dioptri lebih dari 3 dioptri. Kemudian selanjutnya pada bagian 3, yaitu pada bagian manajemen, akan membahas tentang diagnosis, kemudian penata laksanaan, koreksi refraksi, terapi oklusi, dan juga endpoint of therapy. Pada bagian diagnosis, karena amblyopia adalah defisit penglihatan yang umum dan dapat dicegah, maka ada perhatian besar mengenai diagnosis dini dan dalam menentukan perawatan yang lebih efektif untuk kondisi tersebut. Pada hal manajemen, bagian pertama terdapat diagnosis, yaitu di mana pada hal ini adalah bagaimana kita mendiagnosis amblyopia pada anak-anak. Pertama, di sini kita dapat menggunakan visual acuity test atau mendeteksi ketajaman dari penglihatan menggunakan indikator seperti kartu Snellen yang dapat terlihat pada gambar. Kemudian, pada bagian kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan strabismus atau mata manakah yang mendominasi dari penglihatan. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui manakah mata yang mengalami dominasi dan juga mengalami mata malas, yaitu biasanya dilakukan dengan menutup salah satu mata dan melihat bagaimana kecenderungan masing-masing mata untuk melihat suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah melakukan funuskopi dengan oftalmoskop, yaitu untuk mengidentifikasikan kelainan okuler yang jelas. Funuskopi ini biasanya dilakukan untuk memprediksi penyakit-penyakit yang ada dalam mata, hingga sampai tingkat saraf. Next. Kemudian pada bagian penata laksanaan, setelah kita mendiagnosis, kemudian bagaimana caranya kita mengurangi atau memperbaiki dari adanya amblyopia, yaitu yang pertama, menghilangkan segala bentuk gangguan terhadap aksis visual yang menyebabkan deprivasi visual. Kemudian setelah itu dapat melakukan mensejajarkan posisi bola mata, kemudian dilanjut dengan koreksi kelainan refraksi, dan juga yang terakhir yaitu meningkatkan penggunaan mata yang amblyopia dengan membatasi mata yang lain, atau pada hal ini disebut dengan tahap correct ocular dominance, yaitu pada penata laksanaan ini tujuannya adalah untuk menyamakan tajam penglihatan pada kedua mata. Kemudian pada bagian meningkatkan penggunaan mata yang amblyopia dengan cara correct ocular dominance, yaitu dapat terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan menutup mata yang dominan, atau yang kedua dengan mengabulkan penglihatan mata yang dominan atau biasa disebut dengan penalisasi. Kemudian pada bagian koreksi refraksi, yaitu merupakan suatu langkah awal pada koreksi kelainan. Kemudian pada bagian ini akan melakukan peresepan kacamata berdasarkan kelainan refraksi dengan cycloplegic,
yaitu sikloplegic merupakan gold standar pemeriksaan refraksi pada anak karena dapat mencegah akomodasi sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan hasil pemeriksaan refraksi pada anak. Kemudian pada kasus tertentu terdapat beberapa macam kasus terkait koreksi refraksi yang dapat ditinjau, yaitu yang pertama pada anak dengan kondisi hipermetropia dengan strabismus akan dilakukan suatu koreksi penuh. Kemudian anak prasekolah dengan astigmatis lebih dari negatif atau minus 2,5 dioptri akan mengalami koreksi penuh. Astigmatis sendiri merupakan gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata sehingga menyebabkan adanya pengkaburan dalam penglihatan. Kemudian pada bayi dengan astigmatis lebih dari negatif atau minus 3 dioptri akan dilakukan koreksi penuh. Kemudian pasien anak dengan afakia akan dilakukan koreksi sesegera mungkin setelah dilakukannya operasi. Kemudian anak hipermetropia tanpa strabismus akan dilakukan koreksi yang dikurangi hingga 1,5 dioptri. Next. Kemudian pada bagian selanjutnya merupakan terapi oklusi atau terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi mata malas atau amblyopia, yaitu pada segi monokuler amblyopia kita dapat memaksa mata menggunakan mata yang amblyopia, di mana mata amblyopia atau mata malas ini akan dipaksa untuk melakukan akomodasi yang maksimal, yaitu pada hal ini dapat dilakukan dengan adanya patching atau pada mata akan dilakukan penutupan di bagian mata yang dominan atau tindak amblyopia. Kemudian terdapat beberapa durasi penggunaan patching atau terapi oklusi ini. Yang pertama ada part-time atau beberapa tahapan, yaitu dilakukan selama 2-6 jam per hari. Ini dilakukan pada kondisi part-time ini dilakukan untuk anak atau kondisi mata dengan penglihatan dioptri dari pengukuran refraksi sebesar 6 dari 12. Kemudian pada bagian durasi penggunaan full time atau setiap hari digunakan, yaitu diaplikasikan untuk pasien dengan jarak pandang atau ketajaman mata 6 dari 30 refraksi mata. Kemudian untuk terapi oklusi ini total dapat mencapai 150 hingga 250 jam oklusi untuk mencapai efek penuh atau efek peningkatan dari kekuatan mata yang tidak dominan. Kemudian, setelah dilakukan diagnosis, terapi, dan juga refraksi pemeriksaan, kemudian kita masuk ke tahap endpoint of therapy, di mana terapi akhir untuk amblyopia ini tergantung oleh beberapa komponen, dan komponen-komponen tersebut berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan terapi. Hal-hal yang mendasari tersebut adalah yang pertama adanya derajat amblyopia. Pada setiap orang derajat mata amblyopia akan berbeda-beda. Itu yang akan menentukan bagaimana endpoint dari terapi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan terapi, yaitu di mana pemilihan terapi dapat dilakukan dengan patching, salah satunya dengan durasi yang part-time atau full-time. Tentunya durasi yang full-time akan menentukan peningkatan dari efektivitas terapi untuk amblyopia. Kemudian ada konsistensi. Kemudian yang terakhir adalah usia pasien. Usia pasien menentukan keefektivitasan dari terapi amblyopia, di mana semakin tua atau semakin bertambahnya umur, efek amblyopia akan semakin sulit untuk dilakukan. Baik, kemudian outcome yang diperlukan yaitu pertama ada follow up dan prognosis. Prognosis, next. Oke, untuk yang pertama yaitu follow up. Follow up yang diperlukan sendiri yaitu yang pertama memonitor respon terhadap terapi amblyopia, kemudian rencana terapi sesuai kebutuhan, memantau efek samping yang berhubungan dengan terapi amblyopia, kemudian terapi awal menggunakan kacamata sesuai dengan BCVA, kemudian follow up setelah 6 minggu menggunakan kacamata, lalu dilakukan terapi tambahan yaitu oklusi atau penalisasi. Kemudian terapi dihentikan apabila 3 bulan tanpa perbaikan, hingga mencapai batas kemajuan maksimumnya. Pengurangan terapi sebanyak 50% kemudian dilakukan pengurangan terapi sebanyak 50% setiap 3 bulan. Next.
Kemudian untuk prognosis, yaitu yang pertama, semakin dini terjadi dan semakin lama tidak dirawat, maka keadaan yang terjadi yaitu semakin buruk. Kemudian semakin awal dilakukan intervensi, prognosis akan semakin baik. Kemudian anisometropik miopia prognosis lebih baik daripada anisometropik hipermetropia. Kemudian bilateral amblyopia lebih baik daripada unilateral amblyopia. Next. Oke. Amblyopia merupakan penyakit yang dapat memiliki kemungkinan prognosis yang baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi dini dan sesegera mungkin melakukan penanganan terhadap amblyopia dan penyakit yang mendasarinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.